Amal yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah solat. Fa in soluhat soluhas sairu amali. Kalau solatnya baik, maka amal yang lain pun akan dianggap baik. Wa in fasadat fasada sairu amali. Bila buruk solatnya, maka buruk pula seluruh amalannya. Jadi amalan seorang hamba dilihat dari solatnya. Nah, seberapapun banyak kebaikan-kebaikannya, tapi bila solatnya tidak dijaga, solatnya bolong-bolong, apalagi tidak memperhatikan solatnya, maka dikhawatirkan, ditakutkan amalan-amalan yang lain tidak bisa menjadikan dia termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini selesai sholat subuh berjamaah, kita akan lanjutkan kajian kita masih tentang masalah wudhu. Mengapa kita harus memperhatikan wudhu kita? Karena amalan yang paling utama, awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Amal yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah solat. Fa in soluhat soluhas sairu amali. Kalau solatnya baik, maka amal yang lain pun akan dianggap baik. Wa in fasadat fasada sairu amali. Bila buruk solatnya, maka buruk pula seluruh amalannya. Jadi amalan seorang hamba dilihat dari solatnya. Nah, seberapapun banyak kebaikan-kebaikannya, tapi bila solatnya tidak dijaga, solatnya bolong-bolong, apalagi tidak memperhatikan solatnya, maka dikhawatirkan, ditakutkan amalan-amalan yang lain tidak bisa menjadikan dia termasuk orang yang baik, dikarenakan dia tidak menjaga amalan yang pertama, amalan yang paling utama, paling agung, yaitu amalan solat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihatku solat. Dan Nabi SAW ketika berada di Madinah, suasana tenang, suasana aman, orang Islam berhak mengamalkan agama sesuai perintah, tidak diganggu oleh orang-orang musyrik, tidak diganggu oleh orang-orang kafir, memiliki kekuasaan, memiliki keamanan. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk sholat di rumah. Bahkan Nabi SAW, beliau sangat marah, tidak suka terhadap orang-orang yang sholat di rumah. Bahkan ada hadis yang menjelaskan, aku ingin menyiapkan kayu bakar, memerintahkan pemuda-pemuda untuk menyiapkan kayu bakar bagi orang dan akan membakar rumah orang yang sholat di rumah. Nah, ini salah satu ancaman. Akan tetapi dari segi hukum, bagaimana hukum sholat berjamaah, ini khilaf para ulama. Sebagian mengatakan hukumnya adalah fardu ain, wajib sholat di masjid. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW menyiapkan ancaman bagi orang-orang yang tidak sholat berjamaah, akan disiapkan kayu bakar oleh Nabi dan pemuda-pemuda agar rumah tersebut dibakar. Sebagian ulama berpendapat sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Dalilnya sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Perbedaannya adalah 27 derajat. Sebagian ulama lagi berbeda pendapat. Apabila di suatu kampung, apabila ada perkumpulan, dasarnya mana?
sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah tidaklah wajib fardu ain, melainkan fardu kifayah. Dalilnya, dasarnya mana? Apabila ada suatu kampung atau di suatu kampung, di suatu perkumpulan ya, maka bila tidak ada yang mengerjakan sholat berjamaah, maka kampung itu akan dituntut. Nah, maka kampung itu belum melaksanakan kewajiban, alias kampung itu berdosa semua. Jadi ketika ada perkumpulan 3 orang, 10 orang, satu kampung, kemudian sudah ada yang sholat berjamaah, maka sudah mencukupi. Wallahu a'lam. Akan tetapi dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, dalam kitab Minhajut Thalibin, itu adalah kitab pegangan mazhab Syafi'i. Bagaimana hukum fardu kifayah? Hukumnya adalah bagaimana hukum sholat berjamaah? Hukumnya adalah fardu kifayah, akan tetapi ada batasan apa yang dinamakan fardu kifayah. Bihaitsu yadhharu syi'aru fil qaryah. Fardu kifayah bihaitsu yadhharu syi'aru fil qaryah. Sekiranya syiar Islam ya, sekiranya syiar Islam sudah tampak di kampung tersebut. Nah, jadi boleh dikatakan sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang sholat, maka yang sholat di rumah tidak dikenai kewajiban untuk berjamaah. Kan tetapi perlu diingat, bukan ketika kampungnya rame kemudian yang sholat cuma 1-2 sudah bisa mencukupi, hilanglah kewajiban kefardu kifayahannya orang-orang yang lain yang sholat berjamaah atau yang sholat di rumah. Tidak. Tapi fardu kifayatin bihaitsu yadhharu syi'aru fil qaryah. Sekiranya syiar Islam sudah tampak di suatu kampung, maka orang-orang yang sholat di rumah tidak dianggap dia berdosa karena tidak sholat berjamaah, karena sudah mencukupi orang yang sholat berjamaah di masjid. Nah, contohnya begini, ketika ada orang yang meninggal dunia, maka bagaimana hukum memandikannya, menyolatkan, menguburkan? Ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Sekiranya orang sudah cukup untuk memandikan, menyolatkan, kemudian mengkafani dan menguburkan, maka sudah hilanglah kewajiban orang-orang yang lain yang tidak ikut menyolatkan, memandikan, mengkafani dan menguburkan. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika satu orang yang meninggal dunia, maka 2-3 orang sudah cukup untuk memandikan, mengkafani dan menguburkan. Tetapi ketika yang meninggal ratusan orang, ribuan orang, apakah cukup? Apakah cukup hanya 2, 5, 10 orang yang memandikan, mengkafani, menguburkan? Maka keburu busuk mayatnya. Begitu pula orang ketika mengerjakan sholat berjamaah, kampungnya banyak. Nah, kampungnya banyak. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir ingat kepada Allah, kepada Tuhannya, dan orang yang tidak ingat kepada Tuhannya, maka seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi apabila ada orang kampung yang jumlahnya ratusan, kemudian ketika azan berkumandang, kok dia tidak ingat kepada Allah, maka seakan-akan dia adalah orang yang mati. Nah, orang yang mati dengan orang yang hidup, banyakkan mana? Maka harus lebih banyak orang yang mengurus orang yang mati itu. Maka bila jumlah di kampung itu ada ratusan bahkan ribuan orang, maka hadirnya orang yang sholat berjamaah hanya 2, 3, 5 orang, maka belum mencukupi, belum menghilangkan kewajiban kefardukifahan orang-orang yang belum sholat berjamaah. Oleh sebab itu, bihaitsu yadhharu syi'aru fil qaryah, maknanya sekiranya syiar Islam sudah tampak di kampung tersebut. Syiar Islam bukan hanya azan dan iqamah. Kalau azan dan iqamah satu orang sudah cukup.
Tapi pulang perginya orang dari rumah ke masjid, nah, suasana pulang pergi jalan ke masjid, nah itu sudah tampak di suatu kampung, maka barulah ke fardu kifahan orang kampung tersebut sudah gugur. Sehingga orang yang sholat fardu di masjid tidak dihukumi berdosa. Kurang lebihnya demikian. Nah, mengapa kita selalu atau panjang pembahasan mengenai wudhu? Kembali ke awal lagi, karena sholat itu adalah amalan yang penting. Nah, syarat sahnya sholat harus adanya wudhu, suci. Nah, banyak orang yang wudhunya asal-asalan sehingga wudhunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Oleh sebab itu wudhu ini adalah perkara yang sangat besar, amalan agama. Dan amalan agama tidak ada amalan yang kecil, karena amalan agama yang memerintah adalah zat yang maha besar, maka pahalanya pun sangat besar. Nah, guru kami sering mengatakan, amalan agama ini, wudhu ini, terutama ya wudhu ini adalah amalan yang besar, mendapatkan pahala besar bila seseorang menganggap amalan wudhu ini amalan yang besar pula. Tapi orang yang menganggap ya sekedar wudhu saja, ya udah, Allah Subhanahu wa taala sesuai sebagaimana dia menganggap amalan itu biasa-biasa saja, maka Allah pun akan menganggap dia biasa-biasa saja, akan memberikan keutamaan ataupun pahala yang biasa-biasa saja. Karena apa? Karena dia menganggapnya biasa-biasa saja. Nah, sebab itu bagaimana wudhu ini kita perhatikan. Kalau memang wudhu betul-betul sempurna, maka menyebabkan dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan, kayaumin waladathu ummuh, sebagaimana ibunya telah melahirkannya, bersih dari dosa. Nah, jelas ini dosa-dosa kecil. Nah, tapi dosa-dosa besar, dosa-dosa yang hubungan kepada anak Adam, hubungan kepada saudara, maka penyelesaian pun berbeda, tidak cukup wudhu. Contohnya, kita mencuri, ya tidak cukup dengan kita berwudhu kemudian dosa mencuri hilang, tidak. Kalau orang mencuri barang orang lain, ya dikembalikan barangnya, meminta maaf, meminta keikhlasan, barulah dosanya hilang. Kalau dosa dengan Allah itu mudah, kita istighfar, kita tobat, kita berwudu, Allah ampuni. Yang repot ini dosa kepada saudara, kepada sesama. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita memperhatikan tangan kita, kaki kita, ucapan kita, mata kita, agar kita terbebas dari dosa-dosa yang baik berhubungan dengan Allah secara langsung ataupun berhubungan dengan manusia. Nah, kita akan membahas masalah membasuh kaki. Jadi kemarin fardunya wudhu ada 4 yang wajib dibasuh dan diusap, jadi 3 yang dibasuh, 1 yang diusap, kemudian 1 ini kemudian yang pertama dan yang terakhir tidak disebutkan secara langsung ataupun secara tulisan, ya. Tidak disebutkan secara tersurat di dalam Al-Qur'an ataupun ayat, yang lebih khususnya di surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Hanya 4 saja di situ disebutkan. Akan tetapi sudah kita bahas mengapa niat diwajibkan. Kemudian yang terakhir adalah nanti kita akan membahas masalah tertib. Nah, kemudian fardu wudunya yang kelima, niat membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala dan mengusap kepala dan membasuh kaki. Wal khamisu ghuslur rijlaini. Nah, yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Jadi rijlaini dari kata-kata rijlun, ro jim lam. Nah, rijlun dalam bahasa Arab berbeda harokat saja, maka memiliki makna yang berbeda. Rijlun kaki, rojulun seorang laki-laki. Nah, ada lagi rojala,
berbeda lagi maknanya. Jadi berbeda harokat, berbeda makna. Oleh sebab itu harus pentingnya kita belajar ilmu sorof, ilmu nahwu sorof untuk membedakan akar kalimat dan membedakan akar kalimatnya dari apa, kemudian harokatnya bagaimana, agar tidak salah menafsirkan ataupun tidak salah mengartikan. Ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, beserta sampai kedua mata kaki. Nah, jadi walaupun di dalam ayat wa arjulakum ilal ka'bain, ya, kaki contohnya kaki hingga mata kaki, maka di sini para ulama khususnya di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, wa arjulakum ilal ka'bain, ila di sini bukan bermakna ila sampai dari dan ke, tidak, tapi wa arjulakum ilal ka'bain ma'al ka'bain, beserta kedua kaki. Maknanya batas basuhan kaki adalah dari ujung kuku, ya, ujung jari kuku kaki sampai ke kedua mata kaki, ataupun dibalik, mulai dari kedua mata kaki hingga ujungnya. Nah, jadi tidak ada kewajiban. Perhatikan, tidak ada kewajiban kita di dalam berwudu membasuh kaki mulai ujung kaki. Walaupun ayatnya wa arjulakum ilal ka'bain, kaki ke mata kaki, tapi itu bukan sebagai kewajiban seseorang membasuh kaki dari ujung kaki hingga mata kaki. Sudah kita sebutkan kemarin pembahasan mengenai membasuh tangan. Karena di dalam sunnahnya berwudu adalah bila seseorang berwudu sendiri ketika di kolam misalnya ataupun di ember menggunakan tangannya, maka yang dibasuh adalah mulai ujungnya. Kalau tangan ya dari ujung jari, kalau kaki ya dari ujung kaki. Akan tetapi bila seseorang berwudu dengan menggunakan air yang dipancurkan ataupun air keran, air selang atau air ceret, maka membasuhnya yaitu dimulai dari yang bagian atas. Kalau tangan ya dari siku, kalau kaki ya dari mata kaki. Wallahu a'lam. Ini seseorang wajib membasuh kedua tangan illam yakun al-mutawaddi'u labisan lil khuffain. Kalau orang yang berwudu ini tidak menggunakan khuf atau muza. Jadi seseorang yang menggunakan muza, jadi biasanya kita temui di musim-musim dingin, biasa di daerah-daerah dingin. Nah, muza itu semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit yang tidak tembus air. Nah, ini biasa kita temui di India, Pakistan, Bangladesh, daerah-daerah yang dingin, di Arab Saudi mungkin. Nah, berhubung saya belum pernah ke Arab, jadi saya belum mengetahui bagaimana keadaan Arab. Yang saya pernah jumpai ya di India, di Bangladesh, nah, mereka menggunakan khuf ketika musim dingin. Nah, bila orang tidak menggunakan muzah atau khuf, maka wajib membasuh. Terus bagaimana seseorang bila menggunakan muzah? Fa in kana labisahuma, bila seseorang yang berwudu itu menggunakan muzah, wajib alaihi mashul khuffain, maka wajib mengusap khuf. Mengusap, hanya diwajibkan mengusap saja. Au ghuslur rijlaini, ataupun dia boleh memilih, ya, boleh memilih memasuk khuf atau khufnya dilepas kemudian dibasuh kakinya. Nah, jadi orang yang menggunakan khuf atau menggunakan muza pada musim dingin, maka ketika dia ingin membasuh kedua kakinya, dia boleh memilih antara mengusap khufnya, jadi ini khuf diusap, ya, diusap, nah, ataupun khufnya dilepas, barulah kakinya dibasuh. Wallahu a'lam. Wa yajibu ghuslu ma 'alaihima min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in za'idatin kama sabaqa fil yadain. Dan wajib membasuh
rambut-rambut, bulu-bulu, daging-daging tumbuh, ataupun bila seseorang memiliki jari kaki yang lebih daripada biasanya, wajib dibasuh semuanya. Apa saja yang ada di kakinya, yang di batasan wajibnya wudhu, wajibnya kena air, maka wajib dibasuh. Oleh sebab itu perlunya kita menggosok-gosok, terutama di bagian mata kaki. Kalau musim-musim dingin ataupun musim-musim panas, maka mata kaki ini akan susah terkena air. Tidak cukup ketika disiram kaki tersebut basah. Seperti daun talas, ketika kena air, air tersebut akan pergi seakan-akan tidak membasahi daun itu. Begitu juga ketika mata kaki ini kedinginan ataupun kepanasan, maka mata kaki itu akan susah terkena air. Ketika terkena air, ketika disiram air, airnya berlalu begitu saja, tidak meresap kepada kulit. Nah, oleh sebab itu perlunya digosok-gosok. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang melaknat ataupun ancaman bagi orang yang tidak memperhatikan wudhunya, terutama ketika membasuh kedua mata kaki. Wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Nah, kecelakaan bagi mata kaki, karena dia bisa terjerumus ke dalam neraka. Kenapa kok mata kaki bisa menyebabkan orang masuk neraka? Iya, ketika mata kakinya tidak terkena oleh air ketika berwudu, sehingga menyebabkan wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti dia belum menunaikan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu kita perhatikan dengan sebetul-betulnya wudu kita. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan rukun wudhu yang terakhir di kesempatan selanjutnya, yaitu tertib di dalam wudhu. Apa sih makna tertib di dalam wudhu ini? Cukup sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.